Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas matematika kelas 11 tentang suku banyak. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 4.8, yaitu mengenai aturan pembagian istimewa. Bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan kalian subscribe channel YouTube saya. Tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembagian istimewa, di mana kita akan membahas 3 aturan mengenai keterbagian suku banyak istimewa. Yang pertama, bentuk polinomial Px sama dengan X pangkat N dikurangi A pangkat N, ini akan habis dibagi X min A. Dan pembuat 0 dari X min A ini adalah A. Sebagai bukti, kita substitusikan pembuat 0 dari X min A ini ke Px sehingga PA sama dengan A pangkat N dikurangi A pangkat N, ini hasilnya sama dengan 0. Dan jika PA-nya sama dengan 0, maka X pangkat N dikurangi A pangkat N ini akan habis dibagi X min A. Kemudian, bentuk yang kedua itu adalah Px sama dengan X pangkat suatu bilangan genap dikurangi A pangkat suatu bilangan genap. Ini akan habis dibagi X plus A. Dan sebagai bukti, kita substitusikan pembuat 0 dari X plus A, yaitu negatif A, ke Px. Sehingga P dengan negatif A-nya sebagai input di sini, kita ganti variabel X-nya sama negatif A. Jadi, min A pangkat 2N dikurangi A pangkat 2N, ini hasilnya sama dengan 0. Ingat, bilangan negatif kalau dipangkatkan suatu bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Dan jika P min A sama dengan 0, maka X pangkat 2N dikurangi A pangkat 2N, ini akan habis dibagi X plus A. Kemudian, di sini bentuk yang ketiga, bentuk polinomial Px sama dengan X pangkat bilangan ganjil ditambah A pangkat bilangan ganjil akan habis dibagi X plus A. Dan sebagai buktinya, kita substitusikan pembuat 0 dari X plus A, yaitu negatif A, ke Px, sehingga P min A ini sama dengan negatif A pangkat 2N plus 1, ditambah A pangkat 2N plus 1. Ini kurang satunya, silahkan tambahkan. Maka ini hasilnya akan sama dengan 0. Dan jika P min A sama dengan 0, maka X pangkat 2N plus 1 plus A pangkat 2N plus 1 itu akan habis dibagi X plus A. Seperti itu. Kemudian di sini ada aturan pembagian istimewa juga yang perlu kalian ketahui. Nah, bentuk X pangkat N min A pangkat N ini bisa dibagi sama X min A dan habis dibagi oleh X min A. Kita telah membuktikannya untuk keterbagian suku banyak istimewa yang pertama ini. Ya, kalian perhatikan polanya, X pangkat N min A pangkat N per X min A ini X pangkat N min 1 plus X pangkat N min 2A plus titik-titik dan seterusnya sampai X kali A pangkat N min 2 tambah A pangkat N min 1. Dan ini hasilnya akan sama dengan sigma dengan K-nya 1 sampai N dari X pangkat N min K kali A pangkat K min 1. Di sini X-nya akan semakin berkurang dan A-nya akan semakin bertambah. Dan kalian perhatikan tandanya ini positif semua. Kemudian di sini suku ke K dari hasil bagi X pangkat N min A pangkat N per X min A itu adalah X pangkat N min K dikali A pangkat K min 1. Kemudian, untuk keterbagian suku banyak istimewa yang kedua, yaitu X pangkat suatu bilangan genap dikurangi A pangkat suatu bilangan genap, ini akan habis apabila kita bagi dengan X plus A. Perhatikan ini X plus A, bukan X min A. Dan ini hasilnya akan sama dengan X pangkat 2N min 1 dikurangi X pangkat 2N min 2 dikali A, dan seterusnya sampai ini X-nya pangkat 1 kali A pangkat 2N min 2 dikurangi A pangkat 2N min 1. Dengan jumlahnya ini akan sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai 2N. Ini sigma dari K sama dengan 1 sampai 2N untuk min 1 pangkat K plus 1 X pangkat 2N min K kali A pangkat K min 1. Ini ada negatif 1 pangkat K plus 1, artinya tandanya ini selang-seling gitu. Dengan suku ke K dari hasil baginya ini adalah
negatif 1 pangkat K plus 1 X pangkat 2N min K kali A pangkat K min 1. Kemudian yang terakhir ini X pangkat suatu bilangan ganjil ditambah A pangkat suatu bilangan ganjil. Ini akan habis apabila kita bagi juga dengan X plus A. Perhatikan yang dibagi sama X min A cuma bentuk yang pertama aja. Jadi ini hasilnya sama dengan X pangkat 2N dikurangi X pangkat 2N min 1 kali A. Dan seterusnya dikurangi X kali A pangkat 2N min 2 plus A pangkat 2N. Perhatikan ini tandanya selang-seling. Dan jumlahnya ini akan sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai 2N plus 1 dari negatif 1 pangkat K plus 1 kali X pangkat 2N plus 1 dikurangi K dikali A pangkat K min 1. Kalau tanda negatif 1 pangkat K plus 1 itu tandanya selang-seling. Di sini dimulai dari negatif, positif, negatif, positif, dan seterusnya sampai habis. Dan ini dengan suku ke K dari hasil baginya itu adalah negatif 1 pangkat K plus 1 kali X pangkat 2N plus 1 min K kali A pangkat K min 1. Nah, supaya lebih jelas langsung aja kita ke contohnya. Kita akan bahas contoh-contoh soal berikut ini ya. Jadi kalian tahu gimana cara pakainya. Kalau dari rumus mungkin belum terlalu jelas sepertinya. Nah, seperti ini contoh soal yang pertama. Tentukan hasil bagi dari X pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 per X min A. Ini tentu habis ya, karena bentuk X pangkat 3 min A pangkat 3 ini bisa dibagi dengan X min A. Tidak bersisa ya. Untuk penyelesaiannya, di sini berdasarkan rumus X pangkat N min A pangkat N per X min A, ini pangkat dari X-nya ini akan terus turun dan pangkat dari A-nya ini akan terus naik dengan tandanya ini konstan terus positif. Jadi seperti apa? Di sini hasilnya akan seperti ini. N-nya sama dengan 3, berarti X pangkat 3 kurang 1 ini jadi X pangkat 2 ditambah X kali A tambah A kuadrat. Perhatikan ini X pangkat 2. Di sini X pangkat 1, di sini X pangkat 0 yang nggak ditulis lagi. Nah, pertama-tama ini belum ada A. Nah, mulai suku kedua di sini ada A pangkat 1. Di suku ketiga di sini baru A pangkat 2 gitu. Nah, coba kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, ini tentukan hasil bagi dari X pangkat 4 dikurangi A pangkat 4 dibagi X plus A. Nah, bentuk ini habis dan tidak bersisa. Kenapa? Sebagai bukti kita tadi substitusi saja pembuat 0 dari X plus A, yaitu negatif A ke sini, ke X pangkat 4 min A pangkat 4, tentu hasilnya akan sama dengan 0. Nah, kalau misalnya habis dibagi, untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan aturan pembagian istimewa, yaitu rumus X pangkat suatu bilangan genap dikurangi A pangkat bilangan genap dibagi X plus A, ini akan sama dengan X pangkat 2N min 1 dikurangi X pangkat 2N min 2A, dan seterusnya sampai negatif A pangkat 2N min 1 di sini. Nah, kalau kalian lihat X pangkat 4 min A pangkat 4 per X plus A, karena ini 2N, maka N-nya 2 ya. Kan 2 kali 2 4 gitu. Jadi X pangkat 4 dikurangi A pangkat 4 dibagi X plus A, ini akan sama dengan X pangkat 4 kurang 1 berarti 3. Di sini X pangkat 3 dulu, di sini X pangkat 2, ini X pangkat 1, ini X pangkat 0, sampai X pangkat 0. Nah, A-nya di suku pertama A pangkat 0, di suku kedua A pangkat 1, di suku ketiga A pangkat 2, di suku terakhir ini A pangkat 3. Dan kalian perhatikan tandanya selang-seling, dimulai dari negatif dulu. Negatif, positif, negatif. Jadi di sini kalau kita ikutin rumus yang ini jadi X pangkat 3 min X kuadrat A plus XA kuadrat min A pangkat 3. Pangkat dari X-nya terus turun sampai habis, sampai pangkat 0. Dan pangkat dari A-nya dimulai dari pangkat 0 akan terus naik. Kalau berjalan ke kanan sini ya. Ya pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Seperti itu. Nah, kita coba lagi contoh soal yang ketiga di sini. Tentukan hasil bagi dari X pangkat 5 ditambah A pangkat 5 dibagi X plus A. Nah, ini juga habis dibagi. Nah, sebagai buktinya ya kita substitusi saja min A ke pembilangnya, berarti min A pangkat 5 tambah A pangkat 5 kan 0. Berarti ini pasti habis dibagi dan tak bersisa. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita bisa pakai rumus X pangkat suatu bilangan ganjil ditambah A pangkat suatu bilangan ganjil dibagi X plus A. Nah, kalau kalian lihat di sini
2N plus 1 itu adalah pangkat dari X dan pangkat dari A. Pangkatnya sama ini, pangkat 5. Jadi 2N plus 1 sama dengan 5. Artinya di sini N-nya itu sama dengan 2. Ya, jadi X pangkat 5 dibagi X, ini jadi X pangkat 4 dulu. X pangkat 4, terus jadi X pangkat 3, ini jadi X pangkat 2, jadi X pangkat 1, ini X pangkat 0. Dan kita pasangkan dengan A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4. Dan tandanya juga selang-seling dimulai dari negatif dulu di sini, ya. Kalau dimulai dari negatif dulu jadi X pangkat 4 min X pangkat 3A tambah X kuadrat A kuadrat dikurangi X A pangkat 3 tambah A pangkat 4. Seperti itu. Nah, kita coba lagi contoh soal yang keempat di sini. Contoh soal yang keempat ini beda dari tiga soal sebelumnya. Kita diminta untuk menentukan suku kelima dari pembagian X pangkat 28 min Y pangkat 28 per X min Y. Nah, aturan pembagian istimewa ini bergunanya di soal yang seperti ini. Sebenarnya kalau soal yang seperti ini, yang tiga soal pertama yang telah kita bahas tadi, kalian bisa menggunakan pembagian bersusun atau metode Horner untuk menyelesaikannya. Tapi kalau misalnya soalnya seperti ini, X pangkat 28 min Y pangkat 28 per X min Y, saya pikir dengan menggunakan aturan pembagian istimewa kita dapat lebih mudah untuk menentukan suku kakak dari suatu pembagian polinom. Nah, untuk penyelesaiannya di sini berdasarkan rumus suku kakak dari hasil bagi X pangkat N min K kali A pangkat K min 1. Kalau hasil baginya seperti ini, pembagiannya seperti ini, maka suku kakaknya kita bisa gunakan persamaan yang ini. N-nya sama K-nya kita harus tahu dulu di sini. N-nya itu adalah 28, pangkat dari X dan pangkat dari Y. Dan K-nya adalah suku kelima, berarti K-nya sama dengan 5. Sehingga di sini suku kelimanya kita tinggal substitusi N sama K-nya ke sini. Ya. Yang jadi A-nya di sini pasti Y ya. Sehingga kita peroleh X pangkat 28 min 5, A-nya kita ganti sama Y, K-nya kita ganti sama 5 kurangi 1. Jadi X pangkat 23 kali Y pangkat 4. Nah, kalau kita pakai rumus ini tentu akan lebih cepat dibanding bila kita menggunakan pembagian bersusun. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke contoh soal yang kelima di sini. Contoh soal yang kelima, faktorkan bentuk X pangkat 3 plus Y pangkat 3. Nah, buat soal yang seperti ini kita harus tahu dulu X pangkat 3 plus Y pangkat 3 ini habis dibagi berapa. Jadi kita harus menentukan dulu salah satu faktornya. Tadi kita tahu bentuk ini adalah bentuk yang istimewa. Sehingga berdasarkan rumus X pangkat suatu bilangan ganjil ditambah A pangkat suatu bilangan ganjil dibagi X plus A. Ini kan pangkatnya ganjil tambah pangkatnya ganjil. Ini pasti akan habis dibagi X plus A gitu. Jadi kalau X pangkat 3 plus Y pangkat 3 ini, dia akan habis dibagi sama X plus Y. Jadi X plus Y ini adalah salah satu faktornya teman-teman. Karena X plus Y itu salah satu faktornya, maka kita bisa tulis X pangkat 3 plus Y pangkat 3 ini sama dengan X plus Y kali persamaan yang ini. Nah, dibagi X pangkat 3 plus Y pangkat 3 ini kan jadi X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Ini ngikutin yang aturan pembagian istimewa tadi ya, untuk hasil baginya. Kalau pembaginya atau faktornya ini X plus Y, kita mesti tahu dengan cara mensubstitusikan aja. Misalnya negatif Y ke X gitu ya, atau Y-nya ke X, mana hasilnya yang 0. Nah, itu berarti akarnya kalau 0. Seperti itu. Nah, contoh soal yang ke-6. Faktorkan bentuk X pangkat 6 min Y pangkat 6. Nah, sekarang X pangkat 6 min Y pangkat 6 ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Jadi, perhatikan bahwa X pangkat 6 min Y pangkat 6 ini seperti bentuk selisih kuadrat. Jadi, kita bisa rubah bentuk ini jadi X pangkat 3 plus Y pangkat 3 dikali X pangkat 3 min Y pangkat 3. Seperti itu. Nah, X pangkat 3 plus Y pangkat 3 tadi habis dibagi X plus Y. Kita udah bahas di contoh yang 5 ya. Jadi, kita bisa tulis X pangkat 3 plus Y pangkat 3 ini jadi X plus Y kali X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Gitu. Kemudian, X pangkat 3 min Y pangkat 3 ini habis dibagi X min Y. Maka, X pangkat 3 min Y pangkat 3 ini akan sama dengan X min 3 kali X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Nah, kita udah tahu X pangkat 3 plus Y pangkat 3 kalau kita ekspansi jadi seperti ini.
X pangkat 3 min Y pangkat 3 kalau kita ekspansi jadi seperti ini. Jadi kita bisa tulis X pangkat 6 min Y pangkat 6 ini sama dengan X plus Y kali X kuadrat min XY plus Y kuadrat kali X min Y kali X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Jadi ada dua faktor linear di sini dan ada dua faktor kuadrat di sini. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketujuh. Nah, tanpa kalkulator, hitunglah bentuk 807 plus 289 dikuadratkan ditambah 807 dikurangi 289 dikuadratkan per 807 kuadrat tambah 289 kuadrat. Nah, kita bisa ngitung ini tanpa kalkulator kalau kita tahu aturan pembagian istimewa, ya. Jadi, untuk penyelesaiannya, bentuk pembagian yang ini itu setara dengan A plus B dikuadratkan plus A min B dikuadratkan per A kuadrat plus B kuadrat. Dengan A-nya 807, B-nya 289. Seperti itu. Nah, kita bisa selesaikan bentuk yang ini. Kalau kita jabarkan A plus B dikuadratkan dan A min B dikuadratkan, ini jadi gini. A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB ini untuk A plus B dikuadratkan. Dan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB itu untuk A min B dikuadratkan. Per A kuadrat plus B kuadrat. Ini kalau kalian lihat 2AB sama min 2AB ini saling menghilangkan. Sehingga kita peroleh nanti 2A kuadrat tambah 2B kuadrat. 2-nya kita keluarkan ke depan jadi 2 kali A kuadrat tambah B kuadrat dibagi A kuadrat tambah B kuadrat. Ini bisa kita coret, teman-teman. Kalau kita coret, kita peroleh hasilnya 2. Seperti itu. Jadi, aturan pembagian istimewa ini banyak fungsinya kalau kita tahu kapan kita harus menggunakan pembagian istimewa dan kapan kita harus menggunakan pembagian yang umum. Biasanya kita gunakan pembagian istimewa itu kalau pangkat X pangkat sesuatu tambah bilangan pangkat sesuatu. Nah, sesuatunya itu sama gitu. Ya. Jadi pangkat dari X dan pangkat dari bilangannya sama, maksud saya. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat mengenai aturan pembagian istimewa. Nah, berikut ini ada 12 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Sekali lagi, silahkan kalian like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.